Di video kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang kelihatannya simpel, tapi menjadi dasar dari semua gerakan di alam semesta. Yap, yaitu hukum Newton. Mau mikir, tapi tetap seru. Hukum Newton ditemukan oleh Isaac Newton, seorang ilmuwan asal Inggris pada abad yang ke-17. Hukum Newton oleh Isaac Newton ada 3. Ketiga hukum Newton tersebut menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak benda, dan menjadi dasar mekanika klasik. Newton merumuskan 3 dasar hukum berdasarkan pengamatan, eksperimen, serta pendekatan matematis yang kuat. Kita akan membahas bagaimana hukum-hukum fisika, khususnya hukum Newton, berlaku saat seorang bermain sepeda. Walaupun bersepeda adalah aktivitas sehari-hari yang tampaknya sederhana, namun sebenarnya ada banyak prinsip fisika yang terlibat di dalamnya. Mari kita bahas mulai dari yang pertama. Ketika seseorang duduk di atas sepeda dan belum mengayuh sepeda, maka sepeda akan tetap diam. Ini merupakan contoh dari hukum Newton yang pertama, yaitu hukum kelembaban atau hukum inersia. Hukum ini menyatakan bahwa sebuah benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Dalam hal ini, sepeda diam karena belum ada gaya yang diberikan oleh pengendara. Selanjutnya, saat pengendara mulai menggayuh pedal, kakinya memberikan gaya pada pedal tersebut. Gaya ini diteruskan melalui rantai ke roda belakang, sehingga menghasilkan gerakan. Di saat inilah hukum Newton yang kedua berlaku, di mana bunyi dari hukum Newton adalah percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang diberikan padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, atau biasa dirumuskan dengan gaya sama dengan massa dikali percepatan. Artinya, semakin kuat pengendara mengayuh, semakin besar gaya yang diberikan dan semakin cepat sepeda bergerak. Sebaliknya, jika pengendara hanya mengayuh dengan ringan atau sepeda membawa beban berat, maka kecepatan akan lebih kecil. Kita juga bisa melihat hukum Newton ketiga saat pengendara mengayuh pedal. Hukum ini menyatakan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Ketika kaki mendorong pedal ke bawah, pedal memberikan gaya balik ke kaki. Selain itu, roda sepeda mendorong permukaan jalan ke belakang, dan sebagai reaksinya, jalan memberikan gaya dorong ke depan pada roda. Gaya reaksi inilah yang mendorong sepeda bergerak maju. Sekarang, mari kita perhatikan sepeda saat sudah melaju. Jika pengendara berhenti mengayuh di jalan datar, sepeda tetap bergerak untuk beberapa saat. Ini adalah contoh lain dari hukum Newton yang pertama, di mana benda yang bergerak cenderung tetap bergerak kecuali ada gaya luar yang menghentikannya. Dalam hal ini, gaya luar itu adalah gaya gesek dari permukaan jalan dan gaya hambat udara yang secara perlahan mengurangi kecepatan sepeda hingga akhirnya berhenti. Gaya gesek juga memainkan peran penting saat sepeda berbelok atau berhenti. Ketika pengendara menarik rem, gaya gesek antara rem dan roda akan menghambat putaran roda. Hal ini menyebabkan sepeda melambat dan berhenti. Jadi, tanpa ada gaya gesek, akan sangat sulit untuk mengontrol sepeda baik saat mengerem maupun saat menikung. Lalu, bagaimana saat sepeda menanjak atau menurun? Saat menanjak, pengendara harus memberikan gaya yang lebih besar agar sepeda tetap bisa naik. Ini karena ada gaya gravitasi yang menarik sepeda ke bawah, dan gaya itu harus dilawan dengan gaya dorong dari kayuhan. Sebaliknya, saat menuruni bukit, gaya gravitasi membantu mempercepat sepeda, sehingga pengendara bisa meluncur tanpa harus menggayuh. Di sini, lagi-lagi berlaku hukum Newton yang kedua, karena percepatan berubah sesuai gaya total yang bekerja pada sepeda. Selain itu, stabilitas sepeda saat bergerak
juga merupakan hasil dari kombinasi gaya normal dari tanah, gaya berat, dan gaya gesek dengan permukaan. Gaya-gaya ini saling menyebabkan dan menyeimbangkan agar sepeda tetap tegak. Itulah mengapa lebih mudah menjaga keseimbangan saat sepeda sedang melaju dibanding saat diam. Nah, dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa bersepeda bukan hanya soal mengayuh dan menggerakkan badan, tetapi juga merupakan penerapan langsung dari hukum-hukum fisika. Hukum Newton 1 menjelaskan mengapa sepeda bisa tetap diam atau terus bergerak. Hukum Newton yang kedua menjelaskan hubungan antara gaya kayuhan dan percepatan gerak. Dan hukum ketiga Newton menjelaskan bagaimana aksi dan reaksi membuat sepeda bergerak maju. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita tidak hanya lebih memahami gerak saat bersepeda, tetapi juga lebih memahami dan peka terhadap pentingnya gaya, keseimbangan, dan reaksi saat melakukan aktivitas fisik lain. Demikian penjelasan kita dalam video ini. Semoga kalian bisa memahami bagaimana fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat bersepeda.